ditetapkan sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta. Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas. Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan,
kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F di Jalan Sudirman, ya, dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut. Waktu kecil kurang susu. Bil, sumur gitu. Penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut
atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan collab, ya, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan, ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak, ya, pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Dan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta. Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas. Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall, mall inisial F, di Jalan Sudirman, ya dekat Gelora.
Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut. Waktu kecil kurang susu. Bil, sumur gitu. Penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya.
Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan collab, ya, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan, ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak, ya, pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Dan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta.
Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengrusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas. Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom Molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall, mall inisial F, di Jalan Sudirman, ya dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak
menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut. Waktu kecil kurang susu. Bil, sumur meetingnya. Penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, IG ini inisial ya, admin akun IG. Nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan collab, ya,
melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan, ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak, ya, pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. Dan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta. Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas.
Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom Molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall, mall inisial F, di Jalan Sudirman, ya dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP
tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut. Waktu kecil kurang susu. Bil, sumur gitu. Penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, IG ini inisial ya, admin akun IG. Nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan
ya, FBPP. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta. Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas. Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan,
kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom Molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F, di Jalan Sudirman, ya, dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut.
kecil kurang susu. Bil, sumur gitu ya. Penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, IG ini inisial ya, admin akun IG. Nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP.
RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025. 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta. Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas. Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan.
Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall, mall inisial F, di Jalan Sudirman, ya dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut. Waktu kecil kurang susu. Bil, sumur itu.
penyidik tim gabungan Satgas Gakum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani perkara. Ada 6 tersangka yang sudah kami tetapkan dan saat ini sedang dilakukan atau dalam tahap pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Terhadap 6 tersangka ini disangkakan pasal tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak dalam pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di depan gedung DPR MPR RI, di sekitar Gelora Tanah Abang, dan beberapa wilayah DKI lainnya. Sehingga terhadap 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah saudara DMR adalah admin akun IG, IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan collab, ya, melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka saudara MS yang merupakan akun medsos IG. Nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan, ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH. Itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP. Perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan, ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak, ya, pelajar untuk turun
pada tanggal 25 Agustus 2025. Dan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Kini para tersangka telah ditangkap dan dilakukan penahanan. Mereka memiliki peran mulai dari melempar bom molotov, merusak fasilitas umum hingga menghasut pelajar untuk ikut bertindak anarkis. Hal ini disampaikan oleh Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada konferensi pers Selasa 2 September. Ade Ari menjelaskan bahwa 38 tersangka ini berbeda dengan massa buruh dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, para pelaku anarkis ini datang ke lokasi sekitar gedung DPR RI, tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat. Mereka langsung melakukan aksi anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Adapun peran 38 tersangka melakukan sejumlah aksi anarkitis, di antaranya melempar bom molotov dan batu ke arah petugas kepolisian, kemudian memukul petugas menggunakan bambu. Selain itu ada juga diduga merusak mobil milik pejabat kementerian serta membakar halte Transjakarta. Kemudian membakar sepeda motor di belakang gedung DPR dan melakukan penyerangan ke Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ada juga tersangka yang diduga menghasut pelajar untuk berbuat anarkis. Akibat perbuatannya, 38 tersangka dijerat dengan berbagai pasal, di antaranya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, kemudian pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum, kemudian pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, serta pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan atau menghalangi petugas. Ancaman hukumannya bervariasi mulai dari 2 tahun 8 bulan hingga 6 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mendalami kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Ya, sebagai bentuk komitmen yang senantiasa disampaikan Bapak Kapolda Metro Jaya kepada jajaran untuk menjaga Jakarta. Ya, apabila ada tindakan yang anarkis, Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan, kita tindak lanjuti perintah Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk menindak tegas pelaku anarkis secara prosedural, tegas dan terukur. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Apa peran mereka dalam melakukan kegiatan anarkis? Yang pertama, melempar bom molotov. Ya, kepada petugas. Kemudian melempar batu, melempar bambu, memukul dengan bambu. Kemudian melawan petugas, menghalang-halangi petugas, melawan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas, melakukan pengamanan. Kemudian ada yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum ke kantor Polsek Cipayung, Jakarta Timur. Ini juga sudah terungkap. Kemudian beberapa tersangka juga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap mobil yang viral. Mobil yang dimiliki oleh seorang pejabat di kementerian, pejabat ASN di sebuah kementerian. Ini juga sudah terungkap pelakunya. Kemudian ada yang melakukan anarkis, melakukan gangguan ketertiban, membakar motor. Itu hari pertama tuh, kami ingat, tanggal 25 Agustus. Di belakang gedung DPR, itu ada gerbang Pancasila, di situ dibakar motor. Sudah terungkap juga ini pelakunya. Kemudian
yang diduga melempar batu, melempar petasan kepada petugas, ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis Transjakarta di depan sebuah mall inisial F di Jalan Sudirman, ya, dekat Gelora. Ya, jadi terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian ada yang disangkakan pasal 406 tentang pengerusakan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian ada juga yang disangkakan dengan pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas, melakukan perlawanan, menghalang-halangi, tidak mengindahkan perintah petugas yang sedang melaksanakan tugas. Nah, ini adalah persangkaan-persangkaan pasal. Ya, selanjutnya penyidik masih terus melakukan pendalaman, mengembangkan kasus ini, dan apabila ada perkembangan terhadap penyidikan kasus ini, akan kami sampaikan lebih lanjut.